Part 2 dimulai yuk. Langkah pertama yang paling simpel adalah bagi gajimu dengan rumus 50-30-20. Setengah buat kebutuhan, 30% buat keinginan, dan 20% langsung ditabung. Dengan cara ini, uangmu punya arah sejak hari pertama. Begitu gaji masuk, jangan tunggu sampai akhir bulan. Pisahkan langsung 2 rekening, satu buat kebutuhan, satu buat tabungan. Dengan cara ini, kamu nggak gampang tergoda menghabiskan uang yang harusnya disimpan. Kamu tetap boleh kasih hadiah ke diri sendiri, tapi harus terukur. Maksimal 10% dari gaji cukup untuk bikin kamu bahagia tanpa bikin dompet bolong. Senang dapat, stabil juga tetap aman. Coba catat pengeluaran selama 14 hari. Dari situ, kamu bakal lihat jelas di mana bocor halusnya. Kopi kecil, jajan kecil, kalau dikumpulin ternyata besar juga. Catatan ini bikin kamu lebih sadar cara pakai uang. Traktir itu boleh, bahkan bagus, tapi harus ada batas, maksimal 5-10% dari gaji, biar kamu tetap berbagi tanpa bikin dirimu sendiri kerepotan di akhir bulan. Setiap kali kamu tergoda beli sesuatu yang bukan kebutuhan, tahan dulu 24 jam. Kalau besok masih butuh, baru pertimbangkan. Kebanyakan keinginan itu hilang kalau dikasih jeda. Langkah pertama di jangka menengah adalah bangun dana darurat. Sisihkan uang sampai cukup untuk 1-3 bulan kebutuhan. Ini tameng yang bikin kamu aman saat ada masalah mendadak. Mulailah investasi yang gampang dan aman dulu, seperti reksadana pasar uang atau emas, bukan untuk cepat kaya, tapi untuk mulai membangun pertumbuhan keuangan pelan tapi pasti. Jangka menengah adalah waktu yang tepat untuk benerin gaya hidup. Nggak harus pelit, tapi pilih mana yang benar-benar perlu. Masak lebih sering, pilih tempat makan yang masuk akal, dan hindari FOMO. Mulai bangun skill yang bisa naikin nilai kamu di tempat kerja, belajar Excel, Canva, public speaking, atau skill digital. Skill kecil yang kamu pelajari hari ini bisa jadi sumber gaji besar di masa depan. Kalau mau ambil cicilan, pastikan totalnya nggak lebih dari 30% gaji. Tapi kalau masih awal karir, lebih baik hindari dulu. Jangan bikin masa depan berat hanya karena keputusan hari ini. Hidup sehat itu nggak harus mahal, lebih sering jalan kaki, olahraga ringan, kurangi jajan manis. Kebiasaan kecil ini bikin kamu lebih sehat dan dompetmu juga lebih aman. Setelah pondasimu kuat, naikkan porsi investasi jadi 25-30%. Semakin besar porsi masa depanmu, semakin cepat kamu mencapai kebebasan finansial. Di tahap ini, kamu harus mulai punya tujuan besar, mau punya rumah, mau sekolah lagi, atau mau buka usaha. Tulis semuanya biar uangmu kerja mengikuti arah yang jelas. Bagi tujuanmu jadi 3, jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan cara ini, kamu tahu mana yang harus dicapai duluan dan mana yang bisa direncanakan pelan-pelan. Kalau gaji belum naik juga, mungkin bukan uangnya yang salah, tapi posisi kerjamu. Mulai bangun skill baru, kumpulkan portofolio, atau cari pekerjaan yang nilai tambahmu dihargai lebih besar. Biar nggak tergoda, pakai auto debit buat tabungan dan investasi. Cara ini bikin uangmu tersimpan dulu sebelum sempat kamu belanjakan, konsisten tanpa harus mikir. Di jangka panjang, proteksi itu penting. Minimal punya asuransi kesehatan atau BPJS yang aktif. Proteksi menjaga kamu dari pengeluaran tak terduga yang bisa menghancurkan tabunganmu. Banyak orang ngejar uang buat bahagia, tapi kenyataannya uang cuma alat. Kebahagiaan datang dari rasa aman, bukan dari barang-barang yang kamu beli. Bukan besar kecilnya gaji yang menentukan masa depanmu, tapi kontrol dirimu terhadap uang. Tanpa kontrol, gaji berapapun akan hilang. Jangan biarkan uang memerintah hidupmu. Kamu yang harus mengarahkan uangmu ke tujuan yang jelas. Uang adalah alat, bukan tuan. Kalau kamu salah prioritas, kamu bakal salah arah. Bedakan mana yang penting buat masa depan dan mana yang cuma keinginan sesaat. Banyak anak muda terjebak gengsi, takut dibilang pelit, takut dibilang miskin, padahal hidupmu bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kekayaan bukan hasil satu keputusan besar, tapi kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari. Disiplin kecil hasilnya besar.
Banyak orang terjebak miskin struktural bukan karena malas, tapi karena pola pikir yang salah. Begitu pola itu kamu ubah, hidupmu ikut berubah. Masa depan gak datang sendiri, kamu harus jalan ke sana sedikit demi sedikit. Yang penting konsisten bukan sempurna. Gak apa-apa mulai pelan, gak apa-apa mulai kecil. Yang penting kamu terus jalan. Satu langkah kecil lebih baik daripada gak jalan sama sekali. Uang bukan beban yang bikin kamu stres. Uang adalah amanah dan tanggung jawab. Kalau kamu kelola dengan benar, uang akan jadi teman yang menenangkan. Pada akhirnya, semua masalah keuangan itu bukan soal gajimu, tapi kebiasaanmu. Kalau kebiasaanmu benar, gaji kecil pun cukup. Tapi kalau kebiasaanmu salah, gaji besar pun tetap habis. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini, mau boros atau mau disiplin, itu yang menentukan hidupmu 5-10 tahun ke depan. Masa depan dibangun dari pilihan sederhana yang kamu ulang setiap hari. Jangan nunggu gaji besar baru mau berubah. Mulailah dari uang yang kamu punya sekarang. Sedikit demi sedikit, kamu akan lihat hidupmu bergerak ke arah yang lebih aman dan lebih kamu banggakan. Jangan nunggu gaji besar baru mau berubah. Mulailah dari uang yang kamu punya sekarang. Sedikit demi sedikit, kamu akan lihat hidupmu bergerak ke arah yang lebih aman dan lebih kamu banggakan. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, jangan berhenti di sini. Yuk, mulai langkah kecil hari ini. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Kalau kamu mau terus belajar ngatur uang dengan cara yang simple dan masuk akal, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan konten penting lainnya. Dan kalau menurutmu video ini bisa bantu teman, saudara, atau siapapun supaya hidupnya lebih teratur, bagikan video ini. Satu share kecil dari kamu bisa jadi perubahan besar buat orang lain.